Sebelumnya kami akan dari kelas 94 ingin mewawancarakan Ustadz bernama Ustadz Imron tentang Wali Songo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Rodatul Janah. Nama saya Anggita Hidayah. Nama saya Nendra Rohmah. Assalamualaikum Ustadz. Kami dari Sekolah MTSN 5 Jakarta ingin mewawancarai tentang Wali Songo. Waalaikumsalam. Ustadz, apa yang memotivasi Ustadz untuk menjadi seorang pendakwah? Ya, motivasi pertama karena mencari ridha Allah. Yang kedua untuk menyebarkan agama Islam, karena di kalangan masyarakat pada umumnya itu sering orang menganggap agama itu nomor sekian. Makanya perlu ada di antara umat Islam itu yang menjadi dai, yang menyebarkan agama Islam, sehingga tatkala mereka mengaku Islam tidak mengerti sholat, tidak mengerti ibadah, kan lucu. Makanya penting kita mendakwakan tentang Islam sendiri supaya mereka paham dengan bagaimana seperti dalam tata cara ibadah, dalam membangun silaturahim, dalam membangun masyarakat menurut Islam. Demikian ya. Terus apa lagi? Bidang ilmu apa yang paling Ustadz dalam? Kalau saya bidang ilmu fikih ya, karena di masyarakat itu banyak yang kurang paham fikih. Misalnya sholat, kebanyakan orang itu kalau sholat itu hanya ikut-ikutan aja, tapi nggak pernah mempelajari fikih itu dengan lebih mendalam lagi. Makanya saya lebih ke masalah fikih ya, dan karena saya kan latar belakangnya itu kan seorang dai ya, fakultas dakwah, jadi tapi saya lebih mendalam pada materi fikih ya, karena masalah materi fikih itu sangat urgens ya, sangat penting dalam menjalankan Islam ya. Tidak hanya sholat, seperti tentang hukum puasa, hukum haji dan sebagainya, atau dalam hukum bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, atau hukum-hukum yang lainnya seperti hukum-hukum yang halal, hukum-hukum tentang halal dan haram dan sebagainya ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat urgensi dalam bagi seorang muslim ya, untuk bisa memahami menjalankan Islam itu dengan benar dan baik menurut syariat. Udah gitu cukupnya. Nah, terus apa lagi? Metode apa yang Ustadz gunakan untuk berdakwah? Metodenya tergantung mustami'nya, pendengarnya siapa. Kalau yang bicara nenek-nenek ya bicara seperti pemahaman seorang nenek-nenek. Kalau yang mad'unya itu adalah seorang pemuda, remaja, maka ya tentu dengan gayanya pemuda dan remaja. Kalau itu adalah seorang ibu rumah tangga, tentu berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Kalau umpamanya seorang suami, seorang laki-laki yang berkeluarga, tentu kita bicara tentang bagaimana tanggung jawab seorang suami, seorang kepala rumah tangga dan sebagainya. Jadi kalau metode khusus nggak ada. Jadi tergantung mad'unya, karena memang Rasulullah menyampaikan dakwah itu kan bagaimana, kata Rasulullah kan, sampaikanlah dakwah itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi sesuai dengan mad'unya ya. Nah, jadi tidak ada metode khusus ya. Ya. Bagaimana strategis Wali Songo menyebarkan Islam di kalangan masyarakat? Ini yang unik nih. Wali Songo itu adalah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ya. Mereka menyebarkan Islam itu masing-masing punya cara ya. Ada yang menggunakan wayang, ada yang menggunakan adat istiadat atau kebudayaan di satu daerah, sehingga orang-orang yang di daerah tertentu atau di masyarakat yang mendapatkan dakwah dari Wali Songo itu, mereka tertarik karena dakwahnya Wali Songo itu tidak berbenturan dengan kebudayaan setempat.
tapi justru membaur dengan kebudayaan setempat, sehingga dakwahnya itu bisa diterima oleh masyarakat setempat. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita kalau kita mau dakwah, jangan kita cari perbedaannya, tapi kita cari persamaannya, karena itu yang bisa menyatukan pikiran atau pemikiran antara dai dengan mad'u, gitu ya. Apa hikmah yang bisa diambil dari penyebaran Islam oleh Wali Songo? Yang satu yang bisa kita ambil itu adalah semangat dakwahnya, ya. Bahwasanya bahwa Wali Songo itu berhadapan dengan di masyarakat yang yang kepercayaan bermacam-macam, ya, beragam, ya, ada yang Hindu, ada yang animisme, dinamisme dan sebagainya. Nah, tentu ini membutuhkan semangat dan mental yang kuat, ya, karena bukan hal yang mudah untuk bisa menghadapi masyarakat yang sangat berbeda dengan dengan kita, ya. Tentu kita harus memiliki strategi yang yang tepat, yang pas sasaran, sehingga dakwah kita bisa tersampaikan. Nah, semangat ini yang kita kita pelajari, ya, menjadikan hikmah. Yang kedua, metodenya. Metode itu penting juga dalam dakwah, karena dalam hal kalau kita belajar tentang dakwah, ada namanya metode dakwah. Metode dakwah itu adalah wajib bagi setiap dai untuk belajar tentang metode dakwah, sehingga ketika dia menyampaikan dakwah itu bisa diterima oleh setiap kalangan, ya, yang ibu-ibu, yang bapak-bapaknya, yang remaja, dan bahkan anak-anak, gitu. Jadi mungkin hanya dua aja mungkin hikmah yang bisa diambil dari dakwahnya Wali Songo, ya. Udah cukup belum? Udah, ya, alhamdulillah, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya.